Shalom jemaat yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloy Patasik di Ngosik, Ngobrol Asik. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan ngobrol serius tapi asik. Bagaimana keseruannya? Saat menyaksikan. Tidak terasa, kita sudah 2 minggu teman-teman bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan setiap aktivitas kita dari rumah. Kita semua melakukan ini karena kita menaati peraturan pemerintah untuk social distancing. Nah, untuk menemani teman-teman semua di rumah, pada saat ini saya akan mengundang seorang dokter untuk berbicara, ngobrol serius namun tetap asik dengan berbagai hal, terutama khususnya dengan wabah yang lagi in di Indonesia, yaitu wabah virus corona. Tapi karena kita menaati betul tentang social distancing, pada hari ini kami akan bertemu lewat teleconference. Gimana keseruannya? Selamat menyaksikan. A few moments later. Ya, teman-teman yang terkasih, kita sekarang bersama dengan seorang dokter. Nah, siapa dokter ini? Nah, nanti beliau akan memperkenalkan dirinya. Halo Bu. Halo, shalom. Shalom Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah berjemur? Sudah. Sudah berjemur? Sudah Bu. Perkenalkan ya, saya Dr. Kartini Suhardi, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya saat ini adalah Purna Bakti, sudah Purmanda Bakti 12 tahun. Bu, ya? Tapi tetap perhatian pada kesehatan masyarakat sesuai dengan profesi saya. Nah, dulu Ibu dokter dalam bidang apa, Bu? Saya adalah dokter di bidang public health. Public health. Jadi saya lebih tidak mengobati orang. Pernah menjadi dokter perorangan kira-kira 10 tahun, tapi kemudian saya lebih menggeluti public health karena mengobati tidak satu orang, tapi satu lingkungan. Oh, begitu. Ibu pelayanan di mana saja, Bu? Saya dulu bertugas di Subang selama 8 tahun, kemudian masih praktek di Puskesmas, pindah ke Cirebon. Kemudian saya lebih tertarik pada kesehatan masyarakat. Saya di Puskesmas Astana Garib, Puskesmas Pekalangan. Iya. Oh, iya, daerah Cirebon juga ya, Bu ya? Iya. Iya. Nah, kalau Ibu selain pelayanan dalam bidang kesehatan, Ibu pelayanan dalam bidang apa lagi, Bu? Saya sesuai dengan interest saya. Mungkin itu Tuhan mau arahkan ke sana. Saya lebih banyak memberi penyuluhan kepada perempuan. Saya aktivis perempuan. Sejak tahun 2006 sampai 2012 lah. Kemudian saya pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia bagian public health, juga di Stikes Cirebon. Oh, begitu. 12 tahun saya mengajar. Banyak malang melintang ya, Bu ya, dalam bidang pelayanan. Melintang aja, jangan pakai malang lah. Iya, Ibu. Ya? Kita mulai masuk dalam obrolan kita ya, Bu. Jadi teman-teman yang terkasih, ini adalah saya panggilnya Bu Dr. Kartini atau Ibu. Ibu Kartini saja ya. Ya, jadi Bu Kartini ini adalah pelayan kesehatan bagi banyak orang ya, Bu ya, public health tadi ya, Bu ya. Public health, ya. Dan sekarang sudah pensiun istilahnya, istilah yang kita kenalnya pensiun, dan tapi masih melayani, Bu ya. Ya. Iya. Nah, Bu, sekarang kita masuk ke dalam tema kita, Bu. Ini kan memang lagi banyak ya yang kita rasakan dan kena imbasnya dari corona. Nah, mungkin banyak teman-teman di rumah yang belum mengetahui sebenarnya corona tuh virus macam apa sih, Bu? Terus kenapa bisa sampai menjadi pandemi? Apa bedanya dengan virus-virus lainnya? Terus asal-usulnya tuh apa sih, Bu? Supaya kita tahu, mungkin Ibu bisa jelasin ke kita. Jadi ini perlu diketahui oleh kita semua. Virus itu adalah organisme
parasit, jadi dia perlu orang lain, perlu untuk makhluk lain ya, dia membutuhkan makhluk lain atau inang untuk dia bisa bertahan hidup. Jadi tanpa inang dia mati. Itu virus. Nah, dan virus ini macam-macam virusnya. Ada alpha coronavirus, beta coronavirus, delta dan gamma ya. Dan kalau kita lihat ada 7 tipe sebetulnya coronavirus. Salah satunya adalah coronavirus yang menyebabkan MERS-CoV virus, ya, Middle East Respiratory Syndrome. Juga pernah ada SARS-CoV virus, ya, coronavirus. Dan yang sekarang yang ketujuh ini adalah coronavirus tipe baru, ya, tipe baru, ya, masih baru ini, yang menjadikan kejadian luar biasa. Tetap inangnya adalah binatang, tadinya binatang dengan binatang, tapi ini binatang ke manusia. Jadi, nah, binatang ini yang munculnya awalnya ini adalah diketahui di Wuhan, yaitu dari kelelawar. Sebetulnya tidak hanya kelelawar saja ya, sebetulnya tidak hanya kelelawar saja. Dari hewan liar ya Bu ya? Iya, hewan-hewan. Tapi yang lebih banyak karena mungkin di Wuhan banyak ya kelelawar, bahkan kelelawar itu sengaja ditangkap sehingga kita mendekati inangnya, berarti sama aja kita mendekati virusnya itu. Oh, betul. Nah, virus ini disebutnya adalah novel coronavirus 2019. Makanya kita sebut COVID-19, coronavirus disease tahun 2019. Oh, 19 itu tahunnya ya Bu ya? Tahunnya ya. Oh, begitu. Jadi sebenarnya dan coronavirus ini udah banyak ya, udah lama ya Bu ya? Iya, banyak. Tapi virusnya. Tipe baru. Iya, ini tipe baru. Begitu. Dan dia terus berubah-ubah. Makanya sekarang di Cina ada rame-rame tapi belum pasti ada hantavirus lagi ya. Jadi virus ini kita harus tahu sensitif terhadap panas. Ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan berjemur ya. Dia sensitif terhadap panas dan dia bisa diinaktifkan oleh desinfektan. Desinfektan bisa klorin atau apa ya, Baiklin ya. Iya, Baiklin. Ether, alkohol, H2O2 itu bisa, atau deterjen ya bisa. Formalin juga bisa, banyak sekali ya. Nah ini dan spesialnya coronavirus ini penyebarannya cepat sekali, cepat menyebar, sehingga tadinya hanya epidemi saja di Wuhan dan sekitarnya, sekarang sudah menjadi sudah seluruh dunia terkena. Makanya dia menjadi pandemi. Oh, begitu. Kenapa begitu? Karena penularannya itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Melalui cairan yang keluar dari saluran pernapasan kita. Yang kita sebut droplet infection. Droplet infection. Jadi droplet lewat. Gitu. Jadi saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan kita tahu bisa dari hidung, bisa dari mulut, ya. Jadi kapan itu? Waktu kita bersin, waktu kita bernafas. Tuh. Nah, penyebarannya lewat apa saja Bu? Selain dari droplet infection tadi? Jadi umumnya jadi kuman itu disebarkan melalui droplet si penderita. Ya droplet aja sebetulnya, tapi droplet itu bisa nempel di mana-mana. Bisa nempel di maskernya dia. Kalau dia pakai masker, bisa nempel. Kalau dia bersinnya tidak memakai etika yang betul, dia bisa ada di tangan. Tangan itu bisa pegang sesuatu, itu bisa menularkan karena dia cukup tahan hidup di yang dipegang oleh pasien. Dia bisa bertahan berapa lama Bu? Jadi tergantung ininya ya, tergantung bahannya, bisa kaca, bisa logam, itu cukup lama.
Oh, begitu. Ya, bisa cukup lama, bisa sampai 24 jam. Ada yang bisa sampai 24 jam. Kalau dari udara, Bu, penularannya menjadi cepat. Misalnya, penularannya menjadi cepat. Saya seruangan dengan seseorang yang sudah kena corona. Dia tidak batuk, tapi saya bisa tertular nggak, Bu? Kalau dia tidak, kita sudah bisa memastikan belum? Nah, waktu dia tidak batuk, bagaimana kebersihan dirinya, bagaimana tangannya, bagaimana dia bersalaman, kita kan nggak tahu kapan dia bersin dengan tangannya. Makanya menjadi penting itu etika-etika batuk, cuci tangan itu menjadi penting. Jadi penyebarannya bisa lewat apa saja ya, Bu? Ya, penyebarannya tetap hanya droplet, tapi dropletnya itu bisa kemana-mana. Gitu. Maaf, Bu, kalau misalnya kan tadi melalui cairan misalnya liur gitu ya. Nah, kalau misalnya dari keringat, dari apa yang lain gitu, bagaimana? Kalau dari keringat enggak sih, itu enggak, sih tidak langsung ya keringat enggak. Dari bersih. Kalau bersentuhan keringat yang kulit, kalau kulitnya tadi dipegang-pegang oleh tangan kita yang ada kumannya, nah itu bagaimana? Jadi seperti tangan kita jangan suka pegang-pegang muka misalnya gitu, kena mata, hidung, mulut, itu nanti memasukkan kuman lewat tangan kita. Kalau tangan kita kotor atau terkena kuman. Berarti ngucek-ngucek mata. Ngucek mata, dia masuk ke mata. Ya. Oh, penyebarannya berarti bisa menjadi pandemi karena manusianya tidak menjaga etika bersih, menjaga kebersihan gitu ya, Bu ya? Ya, terutama kebersihan tangan karena aktivitas tangan kan banyak sekali. Iya. Bisa buat apa-apa, bisa bermain musik, bisa main komputer. Nah, itu kalau dia kotor, jadi ada virus di situ. Karena virus itu selalu mencari tempat. Mencari inangnya ya, induknya itu ya. Inangnya iya. Kalau nggak ada inangnya dia mati ya. Berarti misalnya saya main gitar, saya udah terkena corona, gitar itu saya taruh, gitar ini dipakai orang lain lagi, bisa jadi gitar itu sudah ada virus coronanya dan menyebarkan. Iya. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi corona itu menyebar lewat banyak. Jadi bukan hanya ketika kita bersin, tapi ketika orang yang terkena corona itu memegang sesuatu, barang itu kita pegang lagi, terus kita bisa kucak-kucak mata, garuk-garuk hidung dan sebagainya, itu kita bisa terkena ya, Bu ya? Iya, bisa. Oh, jadi penting sekali kita jaga kesehatan, Bu ya? Iya, jadi jaga tangan kita. Oke, saya jaga, Bu. Ya, ya Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu, mungkin masih banyak yang bingung nih. Virus corona dengan virus lainnya tuh bedanya apa, dan kenapa corona ini kok bisa begitu menyeramkan ya, Bu? Apa bedanya dengan virus lain? Terus kenapa sih saya yang masih jadi pemikiran saya, kenapa nama depannya novel, Bu? Novel coronavirus gitu. Kenapa novel? Mungkin banyak yang belum tahu penamaannya dari mana, terus yang bedanya dengan virus lain, dengan bakteri itu apa sih, Bu, sebenarnya? Jadi sebetulnya virusnya ini seperti tadi, virus corona itu kan mahkota ya. Jadi kita lihat virusnya itu ada tentakel, ya, tentakel yang di ujung-ujungnya itu ada beberapa macam protein. Ya, protein itu nanti dia akan mencari mencari makanan dari tubuh binatang atau manusia gitu ya. Nah, tentakel itu ada protein, nanti protein ini akan masuk kalau kita tidak punya antibodi yang akan menangkap protein itu, maka kita akan jadi sakit. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga stamina kita. Kalau stamina kita bagus, antibodi kita cukup untuk melawan virus tadi, kita terbebas. Gitu. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Kenapa mesti berjemur? Bukan soal panasnya, tetapi vitamin D-nya yang kita ambil. Vitamin D-nya itu dipakai untuk proses menimbulkan daya tahan tubuh atau imunitas, kekebalan tubuh kita terhadap virus itu. Beda loh dengan bakteri.
Ya, kalau bedanya apa, Bu? bakteri, Saya bukan anak kalau IPS, bakteri organisme tapi tidak parasit dia. Oh, Dia berasal dari satu sel, dia tidak menginduk ya, Bu? dapat hidup sendiri. Hmm. Satu sel dapat hidup di berbagai tempat dan keadaan. Ya, bakteri ada bakteri TBC, bakteri tipoid, tipes dan sebagainya, macam-macam bakteri. Jadi dia sendiri aja bisa menularkan, tidak perlu inang. Tapi biasanya seperti DBD juga dia hanya ikut aja di situ kumannya. Nah, nggak nular kalau itu ya? DBD nularnya si nyamuk itu menggigit kita, makanya virusnya masuk. Oh, begitu. Tapi dia tidak mengganggu nyamuknya. Begitu. Jadi ternyata banyak jenisnya dan jenis ini tuh cukup parah ya, Bu ya? Ya. Yang kita Itu hadapi untuk sekarang. novel itu hanya penamaan saja. Jadi yang menemukan itu memberi nama novel. Oh, begitu. Soalnya bagus, Bu, namanya. Saya juga lagi cari-cari itu nama novel tuh. Siapa Kenapa gitu ya, novel? Bu? Kenapa enggak Andreas gitu Iya, ya? harusnya Andreas coronavirus. Ya, nah Bu, sekarang kan kita lihat ya Bu, kemarin data di Indonesia itu setiap hari itu bisa nambah puluhan, bahkan kemarin sempat nambah 100 dan terus 153 kemarin iya, tuh. betul, Nambahnya. 153. Saya update Iya, terus kondisi tuh kalau, sekarang tuh sudah 1000, udah di atas Iya, 1000 betul. yang positif. Nah, saya mau Gak tanya, apa-apa, banyak yang positif ya. Nah, saya mau tanya nih, kan kemarin tuh saya ngelihat banyak hal ya Bu ya tentang, saya update terus tentang virus corona ini, wabahnya di Indonesia dan di dunia. Nah, ada penyebutan-penyebutan misalnya kayak ODP, PDP, suspek, positif, negatif. Nah, itu tuh apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa jelasin PDP itu apa, ODP itu apa, terus apa yang harus mereka lakukan supaya teman-teman ini bisa apa ya, setidaknya menilai dirinya sendiri. Oh, jangan-jangan saya pernah bersentuhan dengan seseorang yang positif, dengan ODP, PDP, bedanya apa ya? Mungkin masih banyak yang bingung Bu tentang penamaan ODP, PDP, suspek, positif dan negatif. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Bu? Ya. ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan. Biasanya orang ini ada yang tanpa gejala, tapi sudah pernah kontak dengan pasien yang sudah confirm COVID-19, sudah pernah. Gitu. Dan biasanya sudah ada gejala-gejala juga dari siapa flu, gitu ya. Disangkanya flu biasa. Nah, itu ODP. Sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Oh, bedanya apa Bu? Dia sudah punya gejala, tetapi gejalanya sudah lebih ke paru-paru. Yang bisa pneumonia ringan, ya. Sudah ada pneumonia ringan, panas badan ada. Jadi misalnya kita lihat di bandara suka suhu tubuh panas nih ya, panas, kemudian tidak ada batuk, tidak apa-apa. Nah, itu datang dari daerah yang terjangkit, ya. Itu bisa disebutkan ODP. Kalau PDP itu harus karena sudah mulai masuk paru-paru, sudah ada belum positif COVID, tetapi gejala-gejalanya sudah ada gejala-gejala terinfeksinya paru-parunya. Kalau ODP belum, baru saluran pernapasannya aja, batuk, pilek, panas gitu. Tapi kalau udah sampai paru-paru, nah makanya biasanya suka di ronsen. Ronsennya bagus, nggak ada apa-apa. Itu berarti belum masuk, ya, Bu, ya? belum PDP. Ya, biasanya kalau di rumah sakit boleh pulang. Oh gitu. Oh ya Bu, kita belum ngobrol tentang gejalanya apa aja sih Bu? Ya, apa namanya? Kalau gejalanya seperti apa namanya? Kalau yang ada yang tidak berkomplikasi, ya, gejala itu ada yang tidak berkomplikasi, itu biasanya demam, batuk, seperti tadi saya sampaikan, demam, batuk, ada nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, lemes, sakit kepala, kadang-kadang juga ada yang nyeri otot, begitu. Itu tapi masih dalam kondisi ringan, ya, kondisi ringan. Nah,
Yang kedua adalah pneumonia ringan. Yang ini yang tadi kita sebut dengan orang dalam pengawasan. Jadi kalau orang dengan perlu diawasi, itu sudah demam, batuk, sesak. Nah ini sudah mulai ada sesak. Ini pneumonia ringan. Ada juga pneumonia berat. Kalau pneumonia berat itu sudah nafasnya sudah cepat, ya, sudah berat. Kemudian biasanya di rumah sakit kita lihat saturasi dari oksigennya. Iya, jadi sudah ada gangguan di pernafasan yang cukup berat. Itu pneumonia berat. Lebih beratnya lagi dia sudah membutuhkan membutuhkan ventilator dan sebagainya karena harus ada alat bantu untuk bernafas. Nah, kenapa yang saya lihat ya Bu ya, kenapa corona itu menyerangnya paru-paru Bu? Kebanyakan. Ya corona ini dropletnya kan melalui pernafasan. Ya melalui pernafasan. Ya, jadi dia menyerangnya sebetulnya bisa juga menyerang yang lain-lain, tetapi jadi virusnya itu kalau kita pelajari virusnya itu tidak hanya seperti seperti harimau gigit orang gitu, enggak. Tapi di dalamnya virus yang kecil ini, nanomikro ini, di dalamnya itu ada semacam terdiri di dalam selnya itu ada bermacam-macam DNA. Nah DNA ini yang punyanya fungsinya masing-masing. Dan salah satu bentuknya yang corona tadi itu. Nah corona inilah yang nanti akan mencari protein-protein yang ada dalam tubuh kita, akan memakan protein-protein dalam tubuh kita. Gitu. Oke, tadi tuh sudah ada ODP, sudah Ibu jelasin orang dalam pengawasan. Kalau PDP itu pasien dalam pengawasan ya Bu ya, mulai tingkat. Ya, kalau ODP orang dalam pemantauan. Oh, pemantauan. Jadi orang itu bisa isolasi mandiri di rumahnya saja. Jadi bisa diem di rumah 14 hari gitu ya? Iya, diem di rumah. Ya. Nah, kalau PDP dia harus diisolasi dan diawasi. Jadi harus diisolasi di rumah sakit. Oh, begitu. Nah, kalau ada yang disebut suspek, positif, negatif, terus carrier, itu apa ya Bu? Jadi kan tadi kita cerita orang dengan sakit sudah terinfeksi COVID-19, jadi dia tanpa gejala, jadi dia sudah membawa kuman itu, dia belum ada gejalanya, dia membawa kuman itu, tapi karena imunitasnya bagus, dia tidak jadi sakit, autoimunnya cukup, dan autoimun itu memakan virus itu, jadi virusnya kalah. Gitu. Kalau dia menjadi sakit, ya itu makanya kita pantau kuman itu menyebabkan sakit. Kalau imunnya kurang, dia dalam waktu beberapa hari dia akan menyerang, bekerja, menimbulkan gejala, maksud saya menimbulkan gejala. Itu berarti ODP, PDP. Kalau suspek tadi Bu, suspek, positif, negatif, carrier itu? Jadi suspek itu diduga. Kalau positif ya diduga dia membawa kuman. Kalau suspek negatif, suspek, tapi setelah diperiksa dia negatif. Dengan rapid test itu hanya tersangka, belum confirm. Yang berbahaya bukan yang berbahaya, yang berat itu biasanya yang sudah confirm COVID positif. Oh, jadi suspek itu misalnya dengan pemeriksaan swab kultur, diperiksa kulturnya. Kalau rapid itu hanya diperiksa autoimunnya. Apakah autoimunnya sudah ada untuk
menyerang COVID. Jadi hati-hati kalau rapid test negatif, jangan dulu senang hati. Karena imunnya terhadap COVID ini biasanya 14 hari itu. Oh, jadi misalnya saya diundang Jokowi nih, Pak Jokowi untuk rapid test, terus saya dinyatakan negatif, itu bisa jadi itu saya ke depannya bisa false jadi positif, bisa false negatif. Oh, oke. Hati-hati. Kalau dia negatif, kita lihat dulu. Jadi nanti pasti seminggu kemudian atau 14 hari kemudian ya diperiksa, siapa tahu sudah ada sudah kita bisa lihat di situ sebetulnya autoimun yang dilihat. Autoimunnya. Jadi bukan, kalau rapid test itu bukan dilihat virusnya, bukan, reaksi tubuh terhadap virus, yaitu timbulnya yang namanya IgM atau IgG ya. IgM dan IgG. Swab lagi ya Bu ya? Nah, yang paling bagus untuk memastikan adalah di swab. Di swab melalui diambil dari tenggorokan, diambil kemudian dikultur. Itulah masalahnya, alat swab itu terbatas di Indonesia ini dan tidak semua rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan itu, dan tidak semua rumah sakit hasilnya dikonfirmasi diterima oleh Litbang. Jadi satu-satunya terima adalah dari Litbangkes Jakarta. Berarti teman-teman kalau misalnya nanti diundang Pak Jokowi untuk rapid test terus ternyata negatif, itu jangan senang dulu, harus tetap jaga kesehatan. Ya, waspada. Tetap jaga kesehatan. Iya. Gitu. Oke. Jadi ODP tadi orang dalam pantauan ya Bu. Orang dalam pemantauan. Kalau PDP pasien dengan dalam pengawasan. Suspek itu ada 2, suspek positif sama suspek negatif. Ya. Gitu. Terus, nah yang terakhir Bu, kalau carrier apa ya Bu? Carrier itu dia pembawa, dia tanpa gejala. Kadang-kadang ada yang menyebutkan OTG, orang tanpa gejala, tapi dia punya kuman. Oh, bisa. Nah, biasanya yang carrier itu ada usianya, Bu? Enggak melihat usia dia. Ya, carrier itu biasanya yang autoimunnya cukup bagus, dia bisa melawan sendiri, tapi kumannya ada. Oh, gitu. Makanya dengan situasi yang sekarang ini, dulu kalau kemarin ini kan hanya penderita yang yang pakai masker. Jadi sekarang sebaiknya kita semua pakai masker. Siapa tahu saya membawa, misalnya kemarin saya rapat di majelis di majelis, saya pakai masker. Kenapa? Karena saya kontak dengan anak saya yang dokter di Rumah Sakit Gunung Jati yang menangani, yang mengawasi pasien-pasien. Siapa tahu dia pulang, saya carrier ya Bu ya? Iya, saya ada teman, tetapi saya tidak saya bisa menularkan. Makanya saya gitu. Nah misalnya Bu, nih saya carrier. Nah, saya sehat-sehat saja. Nah, berarti kan saya kan positif ya Bu ya, positif corona ya? Belum. Oh belum? Belum, positif corona tuh harus diperiksa swab dulu. Oh begitu. Tetapi kemungkinan menularkan bisa kalau itu corona. Oh begitu. Kalau itu corona. Sekarang belum ada yang cepat pemeriksaan corona, ada tapi alatnya mahal sekali dan hanya ada di beberapa rumah sakit. Oh gitu. Nah misalnya Bu, saya fix corona, suspek positif, tapi ternyata saya sehat-sehat aja Bu. Nah kan berarti saya harus jaga diri di rumah, isolasi sendiri di rumah selama 14 hari. Nah tapi kalau misalnya tanpa dokter, tanpa obat-obatan, virus itu bisa hilang sendiri atau harus memang tetap ditangani Bu?
sebetulnya virus itu sembuh sendiri sebetulnya. Oh. Yang berbahaya itu dia sudah menimbulkan komplikasi. Oh, menyerang yang lain ya, Menyerang Bu, ya? organ kita, iya. Oh, Bagi gitu. virusnya sendiri sih sembuh sendiri, kayak kita flu nggak diobati juga sembuh. Oh, Karena gitu. belum ada sih obat untuk virus tuh belum ada. Oh, Tetapi dampak, akibat atau komplikasi terhadap kayak tadi kan gejalanya ada yang tidak berkomplikasi, Ya. dia demam, batuk gitu aja. Tapi kalau sudah sampai pneumonia ringan, sudah sampai sesak, berarti organ dari paru-paru ini sudah merusak di organ paru-paru. Itu udah ada komplikasi ke paru-paru. Oke, Ya. oke. Berarti ilmu baru buat kita. Jadi teman-teman, memang yang harus kita jaga adalah kebersihan dan kesehatan. Jadi walaupun misalnya nih amit-amitnya saya kena corona, tapi daya imun saya kuat, terus saya sehat, virus itu nantinya bisa hilang sendiri asal dia tidak mengkomplikasi atau menginduk ke organ yang lain ya, Bu? Iya, karena kita punya antibodi tadi. Kita punya antibodi tadi, dia virus itu dilawan oleh antibodi kita. Oh, begitu. Nah, yang berbahaya selama ini adalah ketika dia menyerang paru-paru, terus kemudian jadi sakit, menyerang organ lain, kemudian jadi sakit gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi yang menyebabkan kematian adalah virus yang udah menginduk di organ tubuh kita. Iya, yang terutama di paru-paru. Oh, Sehingga dia bisa dia bisa gagal nafas. Kita suka dengar sudah pakai ventilator, harus di ICU. Ya karena organ atau jaringan paru-parunya sudah banyak yang rusak. Itu terlihat di ronsen. Makanya pasien yang PDP di ronsen, dia lihat di situ. Kalau di situ gejala di paru-paru sudah ada, dia masuk PDP. Karena sudah ada pneumonia ringan. Oh, begitu. Jadi semakin kita ngobrol, semakin kita tahu teman-teman bahwa kita tuh bisa saja. Jadi nggak ada orang yang nggak mungkin tidak terkena ya, Bu ya. Jadi semua orang tuh pasti bisa terkena. Tapi kalau dia bisa jaga imunitas tubuhnya, dia bisa jaga kesehatan, terus badannya sehat gitu ya, bisa jadi. Kemudian jangan mendekati penyebaran, penularan. Jangan sampai menyebarkan ya, Bu ya. Bukan menyebarkan, kena penyebaran penularan. Seperti kita keluar rumah gitu ya. Kita jalan di mall, kita pegang-pegang itu eskalator, kita belum tahu. Gitu ya. Atau pegang-pegang sesuatu, kita belum tahu apakah di situ sudah terinfeksi atau belum. Begitu. Nah, Bu Dokter, cara menanggulanginya sebenarnya gimana sih? Jangan sampai biar kita nggak terkena virus itu, atau kalaupun kita udah terkena virus itu, gimana biar kita bisa jaga imunitas tubuh kita? Ada saran? Jadi, saran saya yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahan itu yaitu dengan social distancing, di rumah saja, jaga jarak antar orang. Sekarang bukan 1 meter lagi, 2 meter dengan perkembangannya. Dengan sendirinya kalau sampai di rumah janganlah makan semeja karena dekat kan. Tapi makan bersama harus, tapi jangan makan semeja. Dan sebaiknya tidur di kamar masing-masing. Tidur di kamar masing-masing. Jarak 2 meter ya. Iya. Yang paling penting adalah makanlah makanan yang tinggi protein. Tinggi protein. Dan yang paling penting untuk pencegahannya adalah cuci tangan sesering mungkin pakai sabun di air yang mengalir, bukan di kobokan. Oh, kalau kobokan sama aja ya, Bu, yang ngumpul di situ ya, Bu. Sama aja, iya, tetap aja di situ. Ya. Jadi, yang paling bagus adalah cuci tangan pakai sabun air yang mengalir. Oh, oke. Nah, kira-kira sehari berapa kali nih, Bu, untuk cuci tangan, Bu? Ya. Kita habis megang cuci tangan, cuci tangan. Jadi kalau ya sesering mungkin aja, apalagi orang yang sudah banyak kayak saya nih sudah mulai paranoid ya. Saya tadi ngapain cuci tangan lagi. Tadi takut salah, oh ini saya beres-beres kamar anak saya kan, kerja di Gunung Jati. Oh cuci tangan, setelah beres-beres kamar, beresin tempat tidur, cuci tangan lagi. Sesering mungkin lah cuci tangan dengan sabun. Kalau hand sanitizer, Bu?
Sanitizer itu bisa juga, tapi saya lebih sering karena sanitizer itu kan ada yang dengan alkohol cepat menguap, hilang. Oh gitu. Ya. Terus beberapa hand sanitizer juga ternyata kalau keseringan jadi korosif ya Bu ya? Iya, apalagi tanpa pelembab atau lama-lama dengan pelembab berlemak sehingga kumannya atau virusnya tetap di situ. Ada pelembab. Jadi nomor 1, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun di air yang mengalir. Berarti itu kalau bagi pencegahan. teman-teman yang punya hand sanitizer, pakailah hand sanitizer. Kalau misalnya tidak bisa cuci tangan ya Bu ya? Ya, kalau terpaksa pakai sanitizer dengan tapi kalau bisa ya pakailah cuci tangan. Cuci tangan lah. Aman. Gitu. Jadi jangan keseringan habis megang hand sanitizer. Jadi lebih penting cuci tangan ya Bu ya. Kemudian yang paling penting lagi juga etika batuk. Etika batuk. Pakai ini ya Bu ya. Gitu ya. Ya. Pakai gitu ya Bu. Pakai punggung tangan ya, pakai punggung tangan atau kalau pakai baju ditutup dengan bajunya. Kalau pakai jas tutup dengan supaya nggak keluar. Ya. Makanya perlu pakai masker. Pakai masker. Tapi nomor 1 itu kita seperti misalnya pakai tisu, pakai tisu, kemudian tisunya hati-hati dibuangnya, jangan sembarangan, jangan taruh di meja nih kayak saya ini lagi keringetan, tisunya di meja, gitu ya, buang di tempat sampah. Kalau dari kursi ini kita ya. Nah terus yang kalau jemur diri Bu, itu jemur diri itu sebagai bentuk penanggulangan atau menjaga imunitas tubuh kita atau pencegahan itu bagaimana Bu? Kalau jemur diri itu adalah untuk meningkatkan imunitas. Kita berjemur itu macam-macam, jangan asal berjemur. Ya, berjemur itu kan yang kita inginkan adalah sinar ultraviolet A, B, C. Ya, A itu yang jam 7 udah mulai. Jam 7. Sinar yang mulai dari matahari yang jam 7. Karena itu gelombangnya panjang. Nah, itu berbahaya. Bisa menimbulkan kanker. Yang B itu pendek. Pendek. Nah, pendek itu biasanya sudah agak siang. Jaraknya sama matahari kita sudah pendek gelombangnya. Jadi siang kira-kira jam 10-an. Jam 10-an. Gitu jam 10. Ya, berbahagia kita di Indonesia ya. Panas. Khatulistiwa kita jadi panas terus banyak. Jadi kita hati-hati jangan lama-lama. Kulit kita kan cukup berwarna ya, banyak melanosit kita. Saya ya Bu ya. Ya, itu kalau saya 15 menit rasanya cukup ya. Kalau Andre lebih gelap ya. Oh ya, nanti saya itu 20 menit. Oh, 20 menit. 20 menit. Betul. Jadi jangan lama-lama, nanti gosong. Iya Bu. Berarti antara jam 10 sampai 15 menit. Jadi 20 menit. Setelah 15 menit atau 20 menit. Itu artinya kita mengambil gelombang itu mengandung provitamin D3 gratis dari Tuhan. Vitamin D3 ini akan bersenyawa dengan zat-zat yang ada di dalam tubuh kita yang nanti akan menjadi vitamin D3. Nanti vitamin D3 ini yang akan membantu meningkatkan imunitas tubuh, mempercepat timbulnya imunitas di dalam tubuh kita. Berarti yang aman tuh jam berapa aja Bu? Jam 10. Jam 10 sekitar jam 10. Kalau 10 lebih. Pokoknya jam 10 sampai jam 11 lah. Jadi 1 jam. Selain jam itu nggak bisa Bu? Selain jam itu ultravioletnya lain lagi. Bentuknya. Beda. Beda ultraviolet. Karena kan ultraviolet B ini pendek ya, pendek. Jadi dia adanya setelah matahari tinggi, setelah panas. Dia kan berarti matahari makin dekat dengan bumi. Jadi itu gelombangnya pendek. Nah, itu yang mengandung vitamin D. Jadi teman-teman banyak. Sebetulnya itu untuk menurut ilmu berkembang terus ya. Kalau dulu kan jam 8 ya itu untuk jam 8 sampai jam. Anak bayi itu pagi-pagi dijemur gitu. Ternyata saya baru tahu ternyata jam 10 sampai jam 11 gitu. Ya, tapi yang pagi-pagi jam 8 itu vitamin D-nya ada vitamin D. Tapi kita yang sekarang tuh yang diminta adalah vitamin D3.
Oh, D3. Nah, makanya suka banyak Belum yang SD. jual suplemen-suplemen dengan vitamin D3, mahal kan harganya. Tuhan sudah kasih. Berjemur aja tiap hari gratis malah Bu ya. Iya, berjemur Iya. saja. Nah, jadi teman-teman, banyak cara supaya kita menjaga imunitas tubuh, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, tinggi protein Bu ya. Sayur-sayuran, Kalau kita lagi sehat ya, buah-buahan. lagi sehat. Mm-mm. Jangan lagi sakit, berjemur. Wah, kasihan amat. Dan jangan nunggu sampai sakit ya Bu ya. Iya, betul. Jangan nunggu sampai Betul. sakit. Jangan nunggu sampai sakit. Jadi mencegah itu lebih baik daripada nanti kita harus mengobati ya Bu ya. Mengobati, ya, lebih mahal, lebih Betul. sakit, lebih capek. Ancamannya adalah kematian, rusak paru-paru. Waduh. Nah, oke Bu, sekarang kita masuk di dalam segmen berikutnya yaitu fakta atau hoax gitu ya Bu. Jadi Ya. saya mengumpulkan beberapa. Sebelum fakta sama ghost yang ingat hoax, saya ingatkan satu lagi. Ya. Cuci tangan tuh ada 6 langkah, jangan lupa. 6 langkah. 6 langkah, lamanya kira-kira 30 detik lah. 30 detik atau sambil nyanyi happy birthday 2 kali. Yang penting semuanya Bu ya, sampai ke kuku-kuku ya Bu ya. Jadi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, posisi dengan posisi kunci tangan, Gini ya, Bu, kemudian jempol, ya. Jadi langkah pertama setelah dikasih sabun dengan air, gosokkan. Langkah 1, langkah kedua, ya. Langkah ketiga. Oh, sela-sela ya Bu ya. Kemudian kunci tangan, ya, kunci tangan. Langkah keempat bergantian ya. Langkah keempat, Oh, harus siapin air. ya. Kemudian langkah kelima, Jempol kan. ya. Kelihatannya jempol, tapi untuk telapak tangan juga. Oh, buat. Ya. Yo. Kemudian yang terakhir adalah ujung jari, kiri kan. Ujung jari. Lamanya yaitu sambil nyanyi happy birthday 30 detik ya Bu ya. 30 detik kalau saya hitungnya. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata kita suka Tapi cuci terus tangan, dicuci lama. lagi ya, dibilas dengan air mengalir. Iya pasti Bu. Jangan sampai air Iya. kobokan ya Bu ya. Iya, dengan air kobokan. Nanti virusnya di situ-situ aja gitu. Nah, Iya. gitu. Berarti itu teman-teman cara mencuci tangan yang benar tuh sampai punggungnya, sampai sini, kuku-kukunya kalau bisa juga potong kuku biar nanti virus nggak. Ya, ke situ. betul. Betul. Jadi banyak sekali cara supaya kita menjaga kebersihan. Nah, teman-teman terkasih, kita akan masuk di dalam segmen berikutnya yaitu fakta atau hoax. Nah, nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan dan pernyataan yang ada di media sosial. Nah, nanti Bu Dr. Kartini ini akan menjawab, oh itu fakta karena alasannya ini, oh itu hoax karena alasannya ini. Begitu ya Bu ya? Ya. Nah, pertanyaan pertama Bu, kemarin itu katanya jahe dan bawang putih bisa menangkal corona. Itu fakta atau hoax? Hoax. Hoax. Kenapa Bu? Karena jahe dan bawang putih itu adalah suplemen untuk meningkatkan stamina kita, bukan menyerang virus. Oh, berarti untuk menjaga diri ya Bu ya? Ya, Staminanya naik. pusatnya. Bukan untuk menangkal virus corona ya Bu ya? Ya. Iya, jadi teman-teman jangan beli jahe banyak-banyak gitu ya. Boleh beli jahe, Bu. boleh. Oh, boleh. Supaya Untuk stamina menjaga kita, stamina. bikin empon-empon, boleh bikin Oh. empon-empon. Ini saya jamu jahe Apa dan Bu namanya Bu? empon-empon. Oke, Nah, jahe, kunyit, temulawak, sereh antara lain. Boleh empat-empatnya, Boleh boleh 2. Kalau empat-empatnya. ini jahe dan sereh. Oh, begitu. Jadi namanya empon-empon. Tapi buat teman-teman, berbagilah dengan orang. Jangan tiba-tiba beli banyak, terus orang lain nggak kebagian Bu ya. Panik buying. Iya. Gitu. Nah, kalau bawang Mending putih, Bu? berjemur. Nah, mending berjemur teman-teman. Kalau bawang putih, Bawang putih sama juga sebetulnya. Sama juga. berarti hoax ya Bu. Suplemen buat. Kalau misalnya Ada lagi sekarang daun sirih. Sekarang ada daun sirih.
Iya, nanti saya Belum ada penelitian. belum ada penelitian lebih jelas ya Bu ya. Ya. Nanti kalau saya bilang temulawak bagus, nanti di pasar semua orang beli gitu ya Bu ya. Jadi lebih baik. Sekarang sudah udah bilang, sudah banyak. Saya harus. Tapi memang bagus untuk lagi. stamina saja, untuk stamina saja. Oh, berarti untuk stamina saja ya Bu ya. Nah, jadi teman-teman, bawang putih, bawang-bawangan, jahe segala macam itu yang katanya bisa menangkal corona itu hoax, karena bawang, jahe dan bumbu lainnya itu untuk menjaga stamina kita ya Bu ya. Ya. Oke, itu pernyataan yang pertama. Nah, yang kedua, kan kita harus pakai masker ya Bu ya. Nah, sekarang masker tuh banyak jenisnya. Nah, ada pernyataan mengatakan segala macam masker bisa menanggulangi corona. Betul atau salah? Fakta atau hoax? Fakta. Fakta. Karena? Fakta. Karena dia akan virus kan kalau kita kita bertemu orang kemudian dia batuk, tidak sengaja kena cairannya, itu kumannya bisa masuk langsung. Tapi kalau ditahan oleh masker itu. Berarti segala masker bisa ya Bu? Bisa. Tinggal kaos pun sebetulnya semakin kecil pori-porinya, semakin bagus. Semakin bagus. Dan ada yang namanya ada masker masker bedah. Yang ada moncongnya itu, atau masker N95, atau sekarang sudah ada juga kalau di rumah sakit kita sering lihat memakai face shield ya, pakai mika ditutup sehingga kalau ada pasien batuk gitu ya, sudah ada penghalangnya tapi dia di dalamnya pakai masker juga. Oh begitu, jadi segala macam masker sebenarnya bisa, apalagi yang pori-porinya kecil dan layernya atau lapisannya banyak ya Bu ya? Ya, banyak sekali sekarang. Yang penting bagaimana caranya kita, dan masker itu kalau bisa jangan dipakai beberapa orang, satu orang saja, jangan tuker-tukeran. Kalau yang berkali-kali pakai dicuci pakai itu bagus Bu? Kan ada dalam keadaan terpaksa daripada tidak pakai masker, ya bisa saja mengurangi ya. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai masker yang biasa itu sebenarnya mengurangi saja ya Bu ya. Lebih bagus lagi kalau layernya banyak, terus pori-porinya kecil, apalagi pakai yang seal gitu ya Bu ya. Ya. Oke, jadi teman-teman, segala macam masker bisa kita pakai asal maskernya semakin bagus, semakin tebal itu semakin bagus ya Bu ya. Dan kalau misalnya kita cuman punya yang kain, cuci pakai, itu sebenarnya nggak masalah karena terpaksa, apalagi sekarang masker mahal ya Bu ya. Iya, nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi penimbun. Ini karena banyak orang yang menimbun. Nah, selanjutnya positif tapi nggak sakit, bisa nggak Bu? Bisa ya tadi ya Bu ya? Positif, kalau hasil swab positif itu pasti sakit. Pasti sakit. Oh. Kalau sudah dengan PCR ya, pemeriksaan PCR, COVID-nya positif karena dilihat dengan kultur memang ada virus COVID-19. Itu pasti sakit. Oh. Tapi yang tadi mungkin maksudnya yang tanpa gejala, ada kumannya gitu. Oh, berarti kalau misalnya udah pasti positif, terus udah segala macam, itu pasti ada sakitnya ya Bu ya? Iya. Nah, gitu. Nah yang terakhir Bu, katanya corona bisa di dalam tubuh kita 14 hari, makanya kita harus menjaga diri di dalam rumah atau mengisolasi diri dalam rumah itu 14 hari lamanya. Itu fakta atau hoax? Jadi saya jelasin dulu ya, kenapa 14 hari? Iya Bu, kenapa 14 hari? Kenapa 14 hari itu kan kita bisa menjawab hoax atau fakta. 14 hari itu bukan COVID-nya di 14 hari di dalam tubuh kita, tetapi kalau ada COVID, ya tubuh kita kena masuk COVID, kemudian
tubuh kita akan membentuk antibodi. Nah, antibodi yang paling optimal itu mulai 7 hari, dia sudah mulai membentuk antibodi. Antibodi 7 hari. Sampai kemudian maksimal 7 hari, kemudian menurun lagi selama 14 hari, antibodinya itu akan mulai berkurang. Hasil kerja terhadap kan gini, ada antigen. Antigen itu adalah COVID-19. Tubuh kita secara otomatis kalau ada antigen dia akan membuat antibodi. Antibodinya yang sesuai. Jadi kalau musuhnya pakai meriam, dia juga bikin meriam. Si antibodi ini. Kalau dia pakai pistol, ya dia pistol mirip dengan antigennya. Sehingga dia bisa langsung saling melawan gitu. Nah, maksimal tuh 7 hari. Nah, nanti 14 hari mulai menurun, tapi pasien sudah mulai antigen tadi sudah mulai banyak yang mati kan. Itu selama 14 hari diharapkan sudah. Jadi bukan COVID-nya ada di dalam tubuh kita 14 hari, bukan. Gitu. Jadi COVID-nya sedang kita bisa melawan antibodi kita. Begitu. Jadi sebenarnya antibodi kita bisa melawan virus itu ya Bu ya? Oh iya, justru di orang yang sembuh atau orang yang tidak bergejala itu udah masuk, misalnya ada kita kena kuman, tubuh kita akan langsung membuat antibodi sesuai dengan antigennya. Nanti kalau kita nggak ada bergejala, berarti virusnya mati kan dengan antibodi kita. Gitu. Nah misalnya nih Bu, saya udah ada wah jangan-jangan nih saya corona nih, saya kena virus corona. Apa sih yang harus saya lakukan pertama kali? Kalau misalnya kita udah merasa, aduh kok batuk-batuk, terus kita paranoid jadi, aduh jangan-jangan saya corona. Nah, apa yang harus saya lakukan pertama kali Bu? Isolasi diri. Jangan kemana-mana. Di rumah saja, kalau ada panas boleh makan obat paracetamol misalnya gitu ya. Istirahat, makan berarti cukup, kalau misalnya protein. Saya demam ya seperti biasa makan paracetamol, jaga kebersihan. Boleh aja. Begitu. Boleh aja. Dan tetap mengisolasi diri ya Bu? Iya, isolasi diri kan. Apalagi situasi sekarang, isolasi diri. Makanya saya udah hampir 14 hari tidak kemana-mana. Karena saya sering kontak dengan anak saya. Anak ibu sekarang di rumah sakit anak saya, lagi ya? Iya, di rumah sakit kan. Saya biasanya dia kalau berangkat ke kantor, cipika-cipiki gitu ya. Oh, sekarang enggak lagi. No, physical distancing. Berarti bukan hanya sosial tapi physical distancing ya Bu? Iya, dengan orang yang selalu terpapar dengan COVID. Begitu. Jadi buat yang masih tidak bisa work from home atau belajar dari rumah, masih harus bekerja di luar. Kalau kerja dari luar, masuk ke rumah, jangan dulu peluk anak, istri, suami. Jangan. Cuci tangan, mandi, ganti baju. Kalau bisa bajunya dicuci yang bersih, direndam dengan desinfektan. Kalau saya sering pakai Vanis, kan di situ ada desinfektan ada klorinnya ya, klorin. Gitu. Anak saya gitu, saya klorin. Jadi kalau petugas di rumah sakit sebelum pulang dia harus mandi dulu di rumah sakit. Oh begitu. Jadi keluar dari rumah sakit dia sudah bersih, tidak mengganggu orang lain yang dia temui. Jadi dia ini kemudian sampai rumah lagi, kalau anak saya biasanya mandi lagi. Bajunya saya sudah siapkan, dia tinggal masukkan ke ember yang sudah ada desinfektan. Begitu. Jadi teman-teman, tetap kita kalau misalnya masih bekerja di luar, tidak bisa bekerja dari rumah, pulang mandi dulu, bersih-bersih dulu, bajunya diganti dulu, baru kita boleh menyapa anak kita, suami kita, adik kita, kakak kita, begitu ya Bu ya? Ya betul. Nih. Jadi tadi hoax ya, COVID di dalam tubuh kita 14 hari, udah 14 hari nih, ini sudah hampir selesai, udah keluar, enggak lah. Gitu. Jadi yang 14 hari itu antibodi kita sudah optimal dibentuk. Begitu. Jadi COVID bisa berlama-lama. Kalau yang sedang sakit
confirm dia positif, dia terus ada di situ. Begitu. Oke, jadi hoax Misalnya ya teman-teman. PDP. Kalau misalnya kita merasa COVID ini kayaknya cuma 14 hari dalam tubuh saya, setelah 14 hari saya keluar itu salah ya Bu ya? Salah ya. Berarti Tetap waspada. Tetap waspada sampai kira-kira Indonesia aman benar-benar baru Ya, kita ikuti dari ikuti pusat saran pemerintah. ya. Oke. Nah Bu, terakhir nih Bu, ada nggak Bu pesan atau saran buat penonton kita hari ini dari Ibu atau untuk bangsa Indonesia deh? Pesan dari Ibu. Saya hanya melanjutkan pesan pemerintah, yaitu social distancing-nya tetap disiplin lah kita semua. Jadi warga negara Indonesia ini masih kurang disiplin. Disiplinnya pertama disiplin terhadap diri sendiri, jangan mendisiplinkan orang lain, terhadap diri sendiri aja. Nggak gampang sih, sulit, perlu perjuangan. Iya. Disiplinkan diri sendiri. Nah, yang tadi itu jaga jarak, kemudian makan yang cukup bagus, pakai cuci tangan yang sesering mungkin, etika batuk kalau ada batuk. Itu yang tetap di rumah. Makanya kalau sangat bisa tetap di rumah. Itu yang paling penting, di rumah saja. Nah, bagi teman-teman yang bisa di rumah tapi nggak mau berdiam diri di rumah, lihatlah perjuangan teman-teman medis kita ya Bu ya, yang dia sebenarnya ingin di rumah tapi dia bekerja melindungi kita dari penyakit. Jadi untuk menghormati mereka, lebih baik kita yang bisa di dalam rumah, kita diam di rumah ya Bu ya. Iya. Ada dalam rumah. Oke, hati-hati nih, 14 hari ini sudah hampir, tapi jangan terus 14 hari terus keluar kemana-mana. Tetap social distancing-nya kita perhatikan, disiplin. Itu yang penting. Jaga kebersihan diri, terus perilaku yang sehat yang kita lakukan. Oke. Terima kasih Bu Kartini atas pesannya, atas ngobrol-ngobrolnya. Terus tadi juga kita udah ada tentang fakta atau hoax. Jadi Bu Kartini sudah menjawab semuanya. Jadi teman-teman, virus ini sebenarnya virus yang berbahaya, tapi sebenarnya bisa kita hadapi dengan imunitas yang tinggi ya Bu ya. Jaga kesehatan, tetap mengikuti saran pemerintah untuk social distancing, bahkan bukan hanya sosial tapi physical distancing. Jadi bagi teman-teman yang bisa di rumah, menjaga kesehatan, jaga diri di rumah. Yang penting jaga kesehatan itu perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat, makannya sehat ya Bu ya. Kalau bisa olahraga di rumah, olahraga. Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, nanti ibu guru yang di TK tuh ngajarin cuci tangan yang betul, jangan cuci tangan saja, titik. Ada 6 langkah cuci tangan. Ada 6 langkah seperti yang Bu Kartini tadi ajarkan ya Bu ya? Iya, betul. Oke, jadi teman-teman olahraga jangan lupa olahraga. Olahraga kalau bisa ya Bu ya? Iya. Iya, pasti bisa di rumah, ngangkat galon, cuci piring, cuci baju, itu olahraga ya Bu ya? Nah, kalau nggak ada kerjaan angkat-angkat galon gitu. Nah, jadi teman-teman yang bisa di rumah, diamlah di rumah. Kita mendukung teman-teman kita, tenaga-tenaga medis yang berjuang supaya wabah ini dapat terlewati. Ingat, jangan egois, tetap jaga kesehatan di rumah supaya kita tidak membebani lagi pemerintah, kita tidak lagi membebani tenaga medis, dan biarlah tenaga medis berjuang di garda terdepan untuk menanggulangi penyakit ini, untuk menyembuhkan wabah ini sehingga tidak lagi menyebar. Oke, terima kasih Ibu Kartini atas sarannya, atas masukannya. Terima kasih. Mungkin ada salam-salam Ibu, mungkin pesan. Ada lagi? Dari semuanya itu saya titip, jangan lupa kita berdoa. Seperti yang sudah kita imani bersama bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jangan takut. Itu saja pesan saya. Oke, betul sekali Bu. Karena sekarang banyak orang yang beriman, tenang aja, nggak usah jaga kesehatan, Tuhan menjaga saya. Ya memang Tuhan menjaga kita. Tapi kalau iman tanpa perbuatan itu menjadi percuma ya Bu ya.
Jadi tetap Yes. beriman bahwa Tuhan melindungi kita, tetap percaya, tetap berserah, tetap berdoa, tapi tetap juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi wabah penyakit ini ya Bu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu. Oke, rekan-rekan yang Terima terkasih, kasih. kita sudah sampai di penghujung acara. Ini adalah obrolan pertama kita, jarak jauh kita. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau misalnya salah setting atau segala macam, karena ini pertama bagi Ya, perlu kami. evaluasi. Ya, perlu evaluasi, kritik dan saran Masukan-masukan dari ditunggu. teman-teman. Good. Betul sekali. Jadi kalau God bisa, bless you. oke Bu. Berarti kalau bisa teman-teman ngasih saran juga ke kita supaya kita dapat perbaikan ke depannya ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Oke, terima kasih Bu Kartini. Sampai ketemu lagi teman-teman di Bye. acara selanjutnya. Oke.